Apa arti pertemanan sahabat buat Gus Dur? Ya sahabat itu segala-galanya, lebih dari saudara kadang-kadang. Ya karena orang bisa berteman tuh karena ada saling pengertian. Kalau saudara belum tentu saling mengerti. Baik, kalau gitu kita panggil aja ya Gus ya. Silakan. Ini dia pemirsa, Wimar Witular. Iya Mas Wimar, selamat malam. Malam, Gus. Kita ngobrol. Wimar Gus. Selamat malam. Maaf, lewat mana ya? Lewat sini aja Mas. Tumben. Habis ada Gus Kan Dur. saya Alhamdulillah. nelpon ke sana katanya ke Bangkok. Saya emang baru dari Bangkok kemarin dulu. Oh, Anak saya tunangan. Jadi ceritanya Mas Wimar ini mendadak datang ke sini. Kapan terakhir ketemu Gus Dur? udah Lebaran. berbulan. Ya lebaran. Lebaran. Akhirnya saya bisa duduk bareng orang-orang besar di sini. Paling nggak besar perutnya. Bukan saya yang ngomong ya Gus ya. Mas Wimar, Iya. saya mau tanya, kedekatan Anda dengan Gus Dur semua orang sudah tahu. Tapi apa sih dari Gus Dur yang paling kena buat seorang Wimar? Selama saya bersama dengan Gus Dur dan tidak lama itu selama saya bekerja dengan Gus Dur, tidak pernah ada satu saat yang bosen. Nggak pernah ada satu saat yang tidak belajar sesuatu, terus nggak pernah kekurangan ketawa gitu. Nah itu jarang saya kerja sama orang begitu lah. Jadi mostly karena guyonannya. Iya. Tapi juga wisdomnya ya, kearifan. Saya belajar banyak sekali, mau dibukukan bisa berapa buku. Tuh. Itu yang gimana dalam guyon itu orang sambil mengajarkan sesuatu, itu kan sesuatu yang hebat ya, Ya, Mas Wimar. tapi tidak selalu juga, ada juga guyon yang nggak ada isinya. Ya. Itu Mas Wimar ya. Gus, saya nggak ikut-ikutan Gus kalau Secara udah nyela. keseluruhan, itu seperti saya sekolah pasca sarjana 10 kali lah di situ. Tuh. Selama Ada setahun lebih. Apa? ada orang itu naik bis tingkat itu loh. Lagi berhenti di pangkalan dan naik. Konduktornya bilang, Pak di atas Pak. 3 orang. Penuh di bawah ini, penuh atasnya. Naik ke atas. Begitu bisnya jalan, orang itu lari turun. Pak dibilang di atas ini kosong. Nggak ada supirnya. Nah kayak begitu. Setiap pagi begitu, mulai 4:30 sampai malam. Tapi Mas Wimar, kan Gus Dur adalah seorang sosok juga yang unpredictable. Apalagi kalau lagi moodinya datang. Itu sulit nggak menghadapi Gus Dur, mumpung Gus Durnya ada di sini? Entah kenapa saya tuh selama bekerja di situ tidak pernah miss the mood sama sekali. Artinya kalau beliau lagi nggak senang, saya juga tahu. Beliau lagi guyon tahu. Jadi mungkin good luck aja ya. Dan kalau Gus Dur ingat selama saya bekerja jadi juru bicara, tuh nggak pernah dapat instruksi dan nggak pernah memberi laporan. Tapi oke aja. Apa yang saya ngomong di luar selalu didukung gitu. Soalnya apa? Karena kepercayaan sebagai teman itu dijaga betul oleh Wimar. Gitu loh. Oke. Jadi nggak akanlah keluar cerita-cerita yang aneh dari Mas Wimar. Tapi Gus, waktu mau pilih Wimar Witular jadi jubir waktu itu prosesnya repot nggak sih Gus? Ini pakai fit dan proper test nggak ceritanya? Simple aja. Saya cuma nanya sama salah seorang teman, itu Wimar kan ada dipercaya nggak? Iya, ya udah selesai. Terus Mas Wimar ditelepon, kaget nggak Mas? Saya sebenarnya dengarnya dari, ya ditelepon wartawan, diminta konfirmasi, Anda ditunjuk jadi juru bicara presiden, betul nggak? Sebenarnya saya lagi tidur siang nih, jangan main-main gitu ya. Tapi kemudian beberapa kali telepon, baru saya percaya. Saya cari, nggak tahu caranya nelpon presiden bagaimana gitu. Mau konfirmasi gitu ya? Ya, melalui beberapa orang akhirnya ya ketemu juga, tapi saya nggak nyangka sama sekali. Saya kan bukan orang serius ya, dan bukan orang politik, dan bukan orang punya jabatan. Tapi yang jelas saya sangat mendukung Gus Dur dari jauh. Oke, kalau ada orang yang kita mau tanya mengenai seperti apa sih Gus Dur, mungkin Mas Wimar yang mesti bisa cerita. At least yang saya lihat selama 2 tahun itu ya, dan sesudahnya ya. Boleh dong kita dibagi? Saya kira Gus Dur itu orang yang betul-betul kalaupun tidak jadi presiden, itu adalah resource yang paling besar di Indonesia karena dari satu orang itu lahir banyak sekali perubahan. Selama kepresidenannya waktu itu barangkali nggak kerasa. Iya. Sekarang kerasa demokrasi, pengembalian militer ke tempatnya, persamaan etnis, toleransi budaya.
di seluruh dunia tuh terdengar. Sesudah beliau turun presiden, malah saya pernah ikut ke Amerika, ke Eropa, disanjung sebagai pemimpin dunia. Di Indonesia tidak selalu begitu. Jadi itu bagi saya satu resource yang besar sekali untuk Indonesia. Kalau gitu Mas Wimar tahu dong, salah satu hobinya Gus Dur selain Meriam Bellina yang nyanyi, Gus Dur cerita dong Gus, saya dia mau nggak nanya tahu mengenai Meriam musik. Ya, saya itu musik apa aja asal enak didengar ya itulah hobi saya gitu loh. Jadi ada yang kaget dari BBC World Service untuk ulang tahunnya nanya saya, apa lagu yang Anda paling senang? Yang Inggris apa yang Jerman, apa Arab, apa Latin, apa India? Oh yang bahasa Inggris, baik. Yaitu lagunya Janis Joplin. Lagunya lagu apa? Ya Me and Bobby McGee. Kira-kira kalau dinyanyiin sedikit aja Gus, Wah, boleh dong nggak Gus. bisa. Dibantuin Bisa, sama bisa, saya bisa. sama Nggak Mas karuan. Wimar. Bisa, Ayo dong, bisa, bisa. Ayo bisa. dong Gus. Kapan lagi saya maksa mantan presiden nyanyi di sini tempatnya? Kata-katanya aja hafal. Nggak, jadi ya udah lupa. Sedikit aja Gus. Ya bahasa Arab aja dah. Ya boleh deh yang bahasa Arab saya Jadi terima. pujian itu sebelum imam datang waktu sholat di surau atau di masjid biasanya ada pujian memuji Tuhan. Nah itu ada satu yang bagus untuk saya tapi Ilahi lastulil firdausi ala. Wahai Tuhan, aku bukanlah orang yang pantas masuk surga. Wala aqwa ala naril jahimi. Dan aku tidak kuat dengan api neraka. Bayangin surga nggak pantas, neraka nggak mau ya. Fahabali taubatau waghfir dzunubi. Maka berikan kepadaku kemampuan bertobat dari dosa-dosa yang besar. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Karena hanya Engkau lah yang dapat memaafkan dosa-dosa yang besar.